Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh Allah, alhamdulillah sehat walafiat. Lagi pas kemerdekaan ya. Kita bersyukur Allah SWT memberi kita sempat sehat walafiat. Pokok kita laksanakan ngaji Riyadhus Shalihin bab 1. Mereka judulnya tasih bijak, tenang, dan ramah. Nanti saudara kita saking Abu Hurairah anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi ya, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW. Dia minta nasihat, nasihatilah aku. Dan Rasulullah satu hal yang bagus yang ditradisikan oleh para sahabat Indonesia, kalau ketemu Nabi SAW itu bertanya berkaitan dengan apa yang buat dia selamat dari neraka, atau minta nasihat supaya selamat dunia akhirat. Kalau Nabi bersabda memberi nasihat, dan insya Allah nasihat itu pemberian yang sangat berharga, ya, lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada LPG, ya. Apa nasihat Nabi? La takut, ya, jangan marah, Kalau datang di rolan, laki-laki itu pulang lagi permohonannya, yaitu ausili. Karena Nabi menjawab la takut, jangan marah. Hadis rawahu Bukhari. Qausili berkata, ini menarik. Imam Nawawi dalam keterangan hadis arba'innya menjelaskan bahwa bisa jadi Nabi SAW itu pirsa siapa laki-laki ini dengan sifatnya dan karakternya. Mungkin dia termasuk orang yang temperamennya, gampang meledak-ledak, gampang emosi. Maka nanti nasihatnya adalah jangan marah. Begitu. Nah, beda halnya kalau yang dihadapi orang yang misalnya durhaka kepada orang tua, maka Nabi akan memberi nasihat supaya dia dirubah. Jadi nasihat itu disesuaikan dengan kondisi orang yang minta nasihat. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah ketemu orang yang sangat santun, sabar, ya nasihatnya tidak kok jangan marah, barangkali ganti yang lain. Nah, tapi yang jelas terlepas apakah Nabi pirsa atau tidak, latar belakang orang yang bertanya dan minta diberi nasihat, ini hadis adalah sahih. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, yang mana kita tanpa melihat latar belakang siapa yang bertanya, hadis ini merupakan satu hal yang indah untuk kita indahkan, yaitu supaya kita tidak jadi orang yang gampang marah. Karena apa? Marah itu menjerumuskan orang ke dalam neraka. Maka nanti ada hadis yang lain, la taqdur dahalan jannah. Kamu jangan marah, maka kamu masuk surga. Saya ingat almarhum Pak Kiai Haji Adnan, ini Kiai
Sepuh Baluanti. Dulu beliau pernah menyampaikan tiang ingkang marah ketika 11-12 kali Ramadan. Terus nanti kok sakit ngandar saya tanya. Sebenarnya Ramadan itu nek ngomong orang dipikir kacau ngomong apa ki larane atine wong, apa ki pantes apa ora pantes, dia nggak peduli. Wong jenenge edan. Begitu pula perilaku. Wong edan itu perilakunya itu tidak kaku. Ya sampe dhewe. Apa ki mau pantes apa ora, apa ki mau larane wong apa ora, dia nggak peduli. Jenenge wong edan. Kalau edan bahasa cakap komentar bebas, komentar bebas, komentar bebas. Karena komentar itu sakarpe. Nah, orang yang marah itu seperti itu. Ya, dia kalau sudah marah itu kebun binatang keluar semua. Kalau sudah marah itu nggak pikir. Ya, marah sama istri misalnya. Wes, rumah mau berapa belu? Istri dicaci maki, dia dipisui, kemudian piring dibanting, lukisan disobek, gitu. Kita berpura salam, baju ketek kayak keok, ya anak pulang sekolah assalamualaikum didudik, persis saya boku, pocok terboku, anaknya bingung, ini ada yang ngomong, sudah bojone, itu sama mati. Orang-orangnya ya, tangannya rusak apa rusak ini, itu orang marah. Tapi kata beliau Pak Kiai Adnan, mau kesu kalau mau edan itu beda deh. Apa bedanya? Nek wis rampung le kesu gelo. Nek wong edan ora gelo, itu bedanya. Jadi kalau wis rampung, ya, nek kok kowe mau nabuhi bojomu to, kowe gelem ora, nah itu berarti positif edan, gitu ya. Nek ditekai kowe iki nesu to, ya, kowe nabuhi bojomu, kowe gelem ora, ya gelem lah. Jenenge bojo kok, aku ngono iki lho, nek nesu terus ngawur aku gelap banget. Bojoku tak takoni, lukisanku apik lho, aku tuku sak juta tak suwek dhewe. Sing aku wis gelem apa? Titikku cek sempet kata saya di Mas gitu ya. Ini orang maka tahu setelah orang bisa masuk penjara karena marah, betul kan? Karena tidak bisa mengendalikan emosi, dia bisa KDRT bisa dilaporkan polisi atau mungkin marah dengan orang lain, bisa jadi, ya. Kemudian bahkan orang jangankan masuk penjara karena marah, dia bisa masuk neraka karena tidak bisa menahan amarah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tahu marah itu baik atau jelek? Jawabnya pasti jelek. Semua yang jelek bukan dari Allah. Terus dari siapa? Setan. Maka kita sebagai orang beriman harus sensitif. Ketika saya marah, bilang sama diri kita sendiri, ini bukan saya dan ini bukan dari Allah. Gitu. Karena manusia itu lahir itu baik, maka marah itu jelek. Ya kan? Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan suci. Orang suci tidak emosi. Marah bukan fitrah. Betul kan? Marah bukan kebaikan dan Tuhan tidak mungkin mengajarkan kebaikan, membisikkan kebaikan, nggak mungkin. Nas yang bisik-bisik manusia untuk jelek, untuk negatif itu setan. Maka orang yang memperturut amarah itu artinya dia memperturut setan. Amarah jangan jadi orang emosian. Ada
nasihati malah tambah marah-marah gitu ya. Bahkan gitu ya, Ben, asik penting kamu marah, kan ada ya, diomelin ya, sebetulnya kamu marah. Tahu nggak kalau kamu itu sedang dibisiki setan? Maka kalau ada orang marah, ya kita jangan istighfar. Kalau marah maka istighfar. Kan marah itu kan dari setan, betul kan? Api marah di hati itu setan yang mengobarkan. Kalau kesuk itu kan dipakai apa? Kalau kesurupan, ya, ututnya geger, ya, tangannya gegem, ya, apakahnya naik turun, berdalam mungkin rambutnya jegrak, ya. Maka di kondisi seperti itu, yang bagus nasihatnya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ketika Nabi SAW mirsani ada orang dua bertengkar, Nabi bilang, aku tahu yang bisa memberhentikan mereka. Andai kata mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka mereka akan berhenti dari marah. Rasulullah. Jadi sekarang nasihat Nabi yaitu la taqta, jangan marah, maka mari kita indahkan. Kita seperti Islam, ya, boleh tersinggung, boleh sakit hati, tapi jangan emosi. Betul kan? Harus tahan diri. Karena emosi yang tak terkendali itu bisa memunculkan dendam di hati, dan itu berbahaya. Berapa banyak terjadi penganiayaan, berapa banyak terjadi pembunuhan itu karena marah. Bahkan terjadi permusuhan. Kita lihat ya di Jakarta itu ada perang ya, antar kelompok, antar geng, ya, hanya karena marah. Ya, kita lihat orang naik motor ramai di warung sama orang yang jajan di warung diingatkan, jangan beramai-ramai, ya, hormati orang lain. Wah, beramai pulang, balik lagi ngejak bolos banyak-banyaknya, nyari yang ngomong tadi, mana tadi yang bilang saya harus menghormati orang lain, jangan sok jagoan, mana saya punya warung bilang, wah udah tua, saya tidak tahu kemana rumahnya, dia sih cuma jajan. Warungnya mah diobrak-abrik gitu ya. Nah, akhirnya orang kampung lihat tuh, akhirnya orang kesulit, siapa kok saya diobrak-abrik, saya beli warung, kan dia cuma makan. Wah, akhirnya orang kampung bilang, itu orang mana ini? Sok-sokan, wah, serbu. Nah, akhirnya ribut. Akhirnya sampai ada yang terbunuh. Ini kan kemarin baru terjadi 1 bulan yang lalu di Jakarta. Ini akibat orang tidak bisa mengendalikan marah, merusak, ya, membuat kekacauan, bahkan terjadi pembunuhan. Ini maka hati-hati, kita sebagai orang Islam diajarkan. Sering saya sampaikan, Islam itu akhlak, Islam itu budi pekerti. Ya, jadi supaya kita paham, innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk mengajarkan keutamaan akhlak. Begitu. Maka ada korelasi positif bahwa orang yang beriman, yang baik, yang takwa, maka pasti baik akhlaknya. Dan ketika orang itu tidak baik akhlaknya, maka jelas bukan orang yang baik Islamnya. Disampaikan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda. Apa sabda Nabi yang didengar oleh Jabir? Man yukhra bil arwafqa yukhra bil al-khaira kullahu. Rawahu Muslim. Orang yang tidak dikaruniai sifat ramah tamah berarti yang tidak dikaruniai kebajikan seluruhnya. Coba, ya. Kalau sampai ada orang ini tidak dikaruniai sifat ramah tamah, maka berarti dia tidak ada kebaikan seluruhnya. Maka oleh karena itu kita umat Islam harus jadi umat yang baik, dan baik itu adalah harga mati sebagai seorang yang muslim. Tidak kalah sama NKRI ya. NKRI harga mati gitu ya. Ini persatuan, pentingnya persatuan. Tapi kalau kita sekarang ramah tamah itu harga mati, ini nilai kebaikan. Gitu. Maka ramahlah, santunlah ya kepada siapapun dengan menghormati, menghargai, menyayangi, kan gitu ya, memuliakan. Ini namanya orang baik. Baik. Sekarang hadis dari Abu Ya'la. An Abi Ya'la Syaddadi ibni Aus radhiyallahu anhu. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul at-tibhata wa yukhidda ahadukum syafatahu fal yurih Zabihatahu. Rawahu Muslim. Nah, ini contoh ya, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan agar bersikap baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kadang-kadang kita itu baiknya itu dalam satu hal, ya, bukan dalam segala hal. Ketika kita jadi orang ekonomi baik, ya, maka kemarin saya sampaikan baik ekonomi ya. Kalau tadi menerima tamu resepsionis di hotel, di bank, ya, di kantor, dalam perjualan, ada bisa saya bantu, gitu ya. Senyumnya menawan. Ini barang tengah koma, kayak kamera, itu ya sebenarnya senyum ekonomi, ya. Ada senyum politik, wah gitu ya. Istilah orang pencitraan. Nah ini ya, kalau bahasa orang santun, wah, ya. Tapi kalau di rumah ya beda. Nah ini jangan. Jadi kita harus dalam hal. Bahkan bukan hanya dengan manusia, kata Nabi SAW, ya, sikap baik dalam selalu apa saja. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya kalian mempertajam pisau sehingga meringankan sakit hewan sembelihan. Ya. Jadi kalau pisaunya tumpul, sah nggak? Sah. Tapi masalahnya bukan sah dan tidak sahnya. Masalahnya baik-baiklah aku dalam menyembelih, ya, tidak menyiksa, ya. Kalau dia katakan itu diapain? Manusia harus, ya, tidak seperti anjing hyena itu ya, kecem, wah diberangkat itu pakai saya, wah kita, nah harus baik, ya. Jadi sampai kalau membunuh saja harus baik. Ya membunuh kok boleh Pak, itu pemerintah
nah itu dihukum mati di gantung ya, itu jangan langsung aja, jangan diseksual ya, supaya dia tidak kesakitan. Jadi itu hukuman itu menegakkan hukum, bukan untuk menyiksa orang ya, hukum tembak ya. Jadi tembak jantungnya orang kok tembak itu polisi ya, tembak kemene ya, terus pakai kotaknya atau mati-mati itu nyiksa, nggak boleh ya. Jadi hukum mati pun harus karena kasih sayang, tidak menyiksa. Menyembelih aja harus yang tajam pisaunya, tidak menyiksa ya. Nah, jadi bukan kok sebelahnya tidak sah, karena banyak orang berlebihan. Wah, aku kalau boleh seperti itu tidak syar'i, tidak sah. Nah, jadi banyak ya. Kalau sebelahan itu semua syar'i, kalau menyembelih di leher ya, ya jadi nggak ada yang tidak sah, nggak ada lebih juga ini ceramah itu ya. Sehingga pernah Pak kejadian orang menyembelih sapi ya di sekolahan itu share gitu. Nah, kemudian ternyata kurang dalam lagi share gitu. Ada yang lihat, loh kok 2 kali mati nyesok, tidak sah, ini haram, ini pakai, nggak boleh dimakan. Akhirnya sapinya itu nggak dimakan Pak, dipendem. Orang bodoh tapi berfakta itu seperti itu ya. Itu sah ya. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Maka kemarin sudah kita sampaikan hadis, kalau beragama itu yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru ya. Dimudahkan jangan disulitkan, dibahagiakan jangan disusah-susahkan ya. Ini banyak sekali orang yang berlebihan seperti itu. Jadi ini adab, ini masalah adab. Jadi menyembelih itu adabnya itu yang tajam ya. Ini adab, bukan menyangkut keabsahan. Kalau sahnya sah, tapi kamu menyakiti itu loh, yang nggak boleh itu menyakitinya. Ini penting supaya kita paham. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sekarang hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itman fa in kana itman kana ab'adan nas minhu." Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nafsihi bi syai' qattu illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimallahi ta'ala muttafaqun alaih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, setiap kali Rasulullah SAW diajukan padanya 2 pilihan, ya, pasti beliau memilih yang lebih mudah. Nah, ini jadi bukan seperti sekarang, ya. Banyak alasan. Kalau kamu ada 2 pilihan, pilih yang mudah. Itu yang dilakukan Nabi. Ya, selama hal itu tidak mendatangkan dosa. Apabila berkaitan dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Jadi gampang nih orang gampang ngakil. Kalau kita ini derek nasihat ini enak hidup ini, ya. Kalau ada 2 pilihan, maka pilih yang mudah. Selama pilihan mudah tadi tidak bikin
dosa. Karena Rasulullah paling jauh sama dosa. Nah ini jangan dibalik ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah inilah kajian ini ya. Iya ini ya. Nah ini sekarang banyak ini, betul kan? Dulu kalau bikin KTP ya itu 1 bulan baru jadi. Kalau pengen cepet bayar. Nah ini namanya ya dipersulit. Tidak boleh mempersulit. Dan kalau kira-kira ada 2 hal yang satu sulit satu mudah, ya harus pilih ya mudah. Ya selama itu tidak berusaha. Dan sama sekali Rasulullah tidak pernah menuntut balas pelanggaran terhadap pribadi beliau sendiri. Coba, Masya Allah ya, ini akhlak. Ya, orang Islam tetap minta balas. Saya dicaci maki, saya diam. Wah, saya dijelek-jelekan, saya diam. Tapi di sini saya akan balas. Wah, kok malah diumumke, ya? Ayo, hari ngobrol-ngobrol, Pak, saya ikut yang begitu, Pak ikut kajian Nabi. Halo, ikut kami. Jangan suka membalas, ya. Nah, ini mari kita Islam itu akhlak, ya. Lalu kita dibalas kepenaan. Halo, kepenaan iya, kau nggak tahu. Allah kan ada, ya. Tidak ada amal yang tidak dibalas oleh Allah. Dialah Allah. Kau percaya sama Allah, ya. Tidak usah bilang saya di sini, saya akan balas. Tidak usah akan balas. Kalau menyangkut pribadi, Rasulullah tidak pernah membalas, menuntut balas terhadap pelanggaran terhadap pribadi beliau, kecuali pelanggaran terhadap larangan Allah. Nah itu dibalas oleh Nabi, ya. Maka beliau akan menuntutnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini. Jadi kalau pelanggarannya itu terhadap Allah, nah itu dibalas, ya. Nah, ini penting. Maka kalau ada orang itu melanggar karena Allah gimana Pak? Ya kita tahu, misalnya ada orang memerangi Islam. Nah ini maka Islam membolehkan untuk melawan, kan gitu ya. Melawan itu karena apa? Yang diperangi adalah agama Allah, ya. Kita harus dibalas. Tapi kalau yang diperangi pribadi kita tak perlu, ya. Kalau dijelek-jelekin, ya, di apa, dihina-hina, tak perlu, ya. Karena manusia itu mulia atau hina bukan karena mulut mereka. Kata orang, anjing bergolok, kafilah terlalu paham ya. Kemuliaan kehinaan manusia itu tergantung perilakunya sendiri. Jadi jangan khawatir kita akan hina karena dihina orang, betul kan? Karena hinanya manusia bukan karena dihina orang. Hinanya manusia itu karena perbuatannya sendiri. Dan kalau ada orang yang suka menghina menjelekkan orang, justru dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Jadi kita tak perlu panik, tak perlu khawatir. Nah itu penting. Jadi oleh karena itu tetaplah berbudi pekerti, berakhlak yang baik lagi mulia, ya. Akan kepada orang yang tidak baik kepada kita, ya. Kemarin sudah kita sampaikan, sampai-sampai Nabi, ya, kepada penduduk Taif yang melemparinya dengan batu saja, beliau tidak membalas, bahkan mendoakannya, kan gitu ya. Allahumma apa ya Allah, Allah maafir lahu
Ya Allah, ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Coba, ya, ini Nabi. Jadi orang yang melemparinya batu saja didoakan supaya diampuni dosanya, karena sungguh ya Allah mereka belum tahu. Ini kasih sayang, ya, ini kasih sayang. Maka yang ibu jangan sampai orang Islam kok enak orang dibalas. Ini umpama dan dia gondok orang letak sesuai. Ini umpama dari bayu orang letak campur. Ngantek guru ke gunung Lawu orang kenal. Wah, ini tak perlu, ya. Pitung keturunan aku ora tidak Allahmu. Ini menungso bakal koprak. Ya, kalau usah begitu, ya. Nah, saudara, bulan-bulan roti-roti ya, biar saya berlapang hati, biarlah cepat mati, benar ya. Karena orang itu kalau berkisah cepat mati, begitu. Maka ini betul-betul sebuah keterangan dari Aisyah. Beliau adalah istri Rasulullah. Beliau orang yang terpercaya, ya, dan benar pembicaraannya, sehingga hadis-hadis dari Aisyah ini diterima oleh para ahli hadis sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itu tidak diragukan lagi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi nasihatnya satu, kalau Nabi itu, ya, jika ada dua pilihan, yang satu mudah, yang satu sulit, pilih yang mudah, betul kan? Kenapa harus yang sulit? Nah, tadi malam saya diminta isi di Boyolali, di utara bandara. Wah, saya ikuti Google Map, nggak tahunya kalangan itu jauh gitu. Saya sampai situ, panitia bilang, Pak, ini kok lewat barat, kejauhan, lewat sini lebih cepat. Saya nggak tahu jalan Pak, jadi saya ikut Google Map. Oh, ini tembus gitu. Oke. Nanti saya antar gitu. Terus diantar sini lebih mudah, jalannya sepi dan cepat. Kayak nggak tahu jalan. Saya ikuti Google Map, terus ternyata lewat situ benar, suruh dek, langsung kanan, langsung dorong mudah. Loh, kok tembusnya cedakan? Nah, ya kan. Kalau tetap di mudah, lebih enak, betul ya? Nah, ini, jadi ini jalan, ya. Apalagi kehidupan, ya, bikin mudah aja, ya, nggak usah bikin sulit. Dan Bapak Ibu, kalau bisa, ya, bukan hanya kita milih yang mudah, kalau bisa kita bikin mudah orang lain, betul ya? Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka dia akan dimudahkan urusannya besok di yaumul kiamat. Loh, ya, kalau mau murid dia angel-angel, kan gitu kan? Kalau mudahkan urusan orang, ya Pak, saya utang belum bisa bayar. Oh ya, nggak apa-apa, ya. Saya dekat waktu 2 bulan lagi, ya, monggo ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki 2 bulan lagi bisa. Nah, ya, kan itu. Orang sore ini anak malah dianahi. Nah, ini sebenarnya mempersulit, menyiksa, ya, membuat sengsara orang. Ya, ini banyak. Ya. Jadi kalau bisa semua dimudahkan. Ya, kita pilih yang mudah. Kalau ada orang ketemu kita diberi kemudahan, itu baik. Jadi yang terakhir, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu al-nar. Nah, ini menarik. Apakah kamu mau aku beritahu orang yang dibebaskan dari siksa neraka? Au biman
hayyin sahdin, ya, atau orang yang neraka dilarang untuk membakarnya, yaitu orang yang berupaya mendekat kepada Allah, lemah lembut dan mempermudah. Ya, jadi betapa Nabi menjamin asal kamu itu lemah lembut, ya, mendekat pada Allah itu taat, tidak maksiat, itu mendekat kepada Allah. Ya, asal kamu mendekat kepada Allah, taat, tidak maksiat, kamu lemah lembut dan mempermudah urusan orang, maka kamu dijamin dari Nabi tidak akan disentuh oleh api neraka. Loh, ini yang jamin Nabi, bukan kami. Ya, kalau saya jamin Nabi, memang saya punya kewenangan apa? Jamin orang itu dirahmati terus Allah. Kalau yang jamin Nabi, ya, maka benar adanya. Wa yutiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi tidak berbicara karena keinginannya sendiri, tapi apa yang beliau sampaikan, beliau sabdakan itu adalah bimbingan wahyu Allah yang dimaksudkan kepadanya. Dan beliau menyampaikan, kamu tidak akan masuk neraka, bahkan neraka diharapkan menyentuhmu selama kau taat kepada Allah. Ya, lemah lembut dan mempermudah urusan Allah. Nah, itu maka mari kita jadi orang, ya, sekarang nanti ya dibikin mudah. Ini apa ya? Dan nanti kamu tidak masuk neraka, urusanmu di akhirat dan kapan? Betul kan? Kau dicintai oleh Allah SWT, kau juga dicintai orang. Kayak enak oleh kapan? Betul kan? Bapak Ibu, saya bikin rumah, tidak punya duit, itu tidak punya uang. Karena saya itu manggoli rumah itu punya keluarga, terus dijual, repot toh, dijual, terus saya diberitahu yang memberitahu yang beli lagi, ajar gitu, Pak Abi, jadi rumahnya sudah saya beli. Terus Pak Abi, saya kasih waktu kapan pindah, saya nggak tergesa-gesa. Waduh, saya nggak repot toh. Nah, waktu itu saya sudah ada uang, tapi saya belum dapat apa yang mau saya beli. Dan saya dapat rumah tanah yang kosong itu mau saya dandani. Saya bilang saya perlu waktu 6 bulan di mana. Tidak apa-apa, saya longgar, alhamdulillah. Nah, kemudian saya cari teman saya itu banyak sekali, dia suka bikin rumah gitu. Tak gawe ke Pak itu senapi, alhamdulillah. Terus dia caranya tukangku murah, ya. Nanti kau bayar tukangnya aja, aku nggak usah dibayar, katanya gitu. Nah, kalau kamu bisa beli barang, beli sendiri, tapi kalau nggak beli nggak bisa, tak beli kan nggak apa-apa. Oh ya, sisa bayar saya bilang gitu. Nanti seminggu habisnya 5 juta, saya bayar 5 juta. Nanti 2 minggu habis 12 juta, saya kasih 12 juta gitu. Ya, bertahap, ya, dia minta tagihannya sekian itu. Nah, kalau terakhir itu 1 bulan saja nggak minta duit. Langsung Pak, kalau bisa dan tadi Pak saya janji 6 bulan. Tukangnya itu sampai banyak sekali. Pokoknya 15 lebih ya. Duk janji. Nggak tahunya uang saya kurang 50 juta. Kurang 50 juta. Aduh, uang saya kurang ini. Total. Terus dia bilang apa? Pak Habib, ya nggak usah. Pak Habib bayarnya nggak usah pinjam ke bank, ini kena bunga. Utang sama saya aja, bayarnya satunya yang Pak Habib kapan gitu ya. Masya Allah. Saya sampai bersyukur sekali. Ada Pak Habib wis bangun ke daerah boleh tadi. Wis ngono, saya kurang 50 juta. Dia bilang bayarnya sakunya jenengan. Dan nanti jenengan punya berapa pinten, dan tidak tahu ya.
jelas dulu. Nah ini tanya memudahkan urusan orang. Maka saya ceritakan karena saya senang, benar kan? Dan saya apresiasi ini orang baik sekali. Acara kita itu ya, lain kalau sukiah, saya jutaan apa susu, karena ada cekean. Ya sukiah deh orang itu orang akal. Mungkin masalah ini ada kalau gampang, benar kan? Nah ini satu contoh. Maka sejak itu saya dapat pelajaran, sukalah memudahkan urusan orang. Nyatanya dia berkembang, usahanya luar biasa. Dan sekarang malah buka rumah makan, buka butik. Sampai dia bangun rumah dan usahanya berkembang baik. Karena apa? Dia gampang, betul kan? Ini mudah-mudahan ini jadi satu contoh nasihat Nabi yang penting untuk kita ugemi dan kita amalkan. Jadi Islam itu akhlak. Mari setelah pengajian yang ramah kepada orang, yang memudahkan urusan, betul kan? Yang penting jauhi dosa, maka kau masuk surga. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.